dalam bentuk suara Hasem itu gitu. Itu aja pertanyaan saya. Dia bilang ciptaan. Suara kentut itu bisa kelihatan nggak? Kan jadi lari ke kentut. Kamu berani bilang kentut. Yang namanya suara. Kecam kali kamu masa. Kan kamu kalau tahu Yahudi, kamu bilang Hasem kentut, habis kamu ya. Betul. Kamu Yahudi benar apa enggak? Itu ya, tidak percaya kalau suara itu bisa kamu bilang Hasem kentut. Aduh, kejam kalau kali yang kamu. namanya suara itu gelombang. Jadi kentut Allah itu. Suara. Kentut Allah. Kalau ini Nathan aja jadi Tuhan deh. Apa yang bisa gini? Maksud yang dijumpai Musa itu Nathan bin Yesus. Ishak, saya mau tanya kamu jujur. Apakah pernah Hasem knowledge-nya atau akalnya atau sifatnya menyatakan diri kepada para nabi? Apakah kamu setuju itu pernah terjadi atau tidak? Nggak pernah. Oh, nggak pernah ya. Knowledge Tuhan atau pikiran Tuhan atau sifat Tuhan atau perintah Tuhan kepada Musa berbicara tidak pernah ya. Semua itu ciptaan. Nggak ada ya. Suara diciptakan. Ya. Oh, ciptaan. Oh gitu ya. Tiang awan, tiang suara api Tuhan diciptakan. Itu juga ciptaan, ya? Semuanya diciptakan. Suara Tuhan itu juga ciptaan. Pasti 1000% suara adalah ciptaan Tuhan. Oh, 1000% ciptaan. Walaupun yang bicara itu Tuhan, itu ciptaan. Semuanya adalah ciptaan karena Hashem tidak punya mulut. Jadi ketika para nabi berlutut menyembah suara itu juga bego mereka gitu ya. Manusia tidak pernah menyembah suara. Manusia menyembah nama Hashem. Jadi ketika Abraham itu nggak akan ngerti si Ishak itu. Yang bilang menyembah suara itu yang bego. Iya. Di dalam Torah tidak ada. Makanya jadi topik itu maaf ya, berarti menurut kamu Ishak, sama sekali Tuhan Hasem itu nggak pernah menyatakan dirinya baik dalam bentuk suara pun kepada para nabi, nggak pernah sama sekali. Suara semuanya diciptakan, bisa kita lihat di Aku tanya pernah apa tidak dulu pertama. Jawab dulu pertanyaan. Ada satu lagi nih. Pernah apa tidak? Ada satu lagi. Jawab dulu, pernah apa tidak? Silakan respon dulu ya. Saya tanya, pernah apa tidak? Ishak, pernah nggak suara Tuhan dinyatakan kepada nabinya Musa? Musa dulu, belum yang lain. Suara diciptakan oleh Hashem. Waduh, kamu terus langsung esensinya. Saya tanya pernah apa tidak dulu. Ini payahnya sama sih. Giliran kita bertanya, dia lari kemana-mana dia. Capek bro, capek nggak akan ngerti itu bro. Iya, ini bro apa ini? Kamu tempat kalau mau nanya. Jadi semua ciptaan Hashem. Yang namanya suara, kolot, itu adalah ciptaan Hashem. Mana yang lain kumpul dulu malam ini biar kita hajar si Ishak ini. Nggak ada gunanya. Semua itu bakal dibantah dia. Dengerin dulu dong kebiasaan Kristen nih. Dari dulu gitu. Sekarang petunjuk begini. Hasem tidak pernah mengeluarkan suara kata Ishak. Nanti dulu penataan nanti dulu. Sebentar kata Ishak, Hasem tidak pernah menampakkan suaranya kepada nabi. Bisa dibilangin nggak Nathan? Ya kan kamu bertanya, Ishak menjawab. Ketika Ishak menjawab, kamu jangan motong. Kamu dengar dulu. Dia yang motong saya. Pertanyaan saya lain jawabannya. Jawabannya berbeda. Itu pakai etika. Atau pertanyaannya dengar ya. Saya kan bertanya, dia menjawabnya lain. Saya tanyakan pernah atau tidak. Saya cuma tanya dua, pernah atau tidak. Jawab pernah, tidak, selesai. Dia jawabnya yang lain gitu. Bang Orsini, coba dilihat di apa? Tadi kan udah dijawab. Ini masih banyak di YouTube live chatnya Umi ya. Coba dilihat itu rame tuh netizen di situ tuh. Oh, sekarang. Sambil dengerin Zoom. Sekarang tinggal resen yang kedua. Ayo silakan Pak. Pertanyaan saya sama Ishak. Saya ulang pertanyaan saya. Pernah nggak Hasem menampakkan suaranya kepada para nabi? Diciptakan. Suara kan lain gelombang suara. Lain jawaban dia kan? Gelombang suara. Lain jawaban dia. Udah bro, nggak akan ngerti dia. Lain jawabannya. Di luar Allah itu adalah ciptaan. Tidak, saya bukan tanya pertama tidak. Saya pertama-tama saya pernah tidak saja. Di luar Allah itu ada beda tafsir berarti kita beda tafsir ya. Kamu pernah lihat wujudnya kentut? Beda tafsir berarti itu ya.
Jadi nggak usah diperpanjang. Apakah orang Kristen pernah lihat wujudnya kentut gitu? Apa kentut bisa dilihat gitu? Kalau bisa hebat kan? Saya nanya dulu. Oke, sekarang langsung Bukan itu firman yang keluar dari Abang Mali silakan buka. Ya. mulut itu Yesus ciptaan nggak? Kata kiasan itu alegoris. Nggak berani, Karena tanya pernah apa Iya. tidak dalam bentuk suara Hasem itu gitu. Itu aja pertanyaan saya. Dia bilang Iya, ciptaan. Suara kentut itu bisa kelihatan nggak? Kan jadi lari ke kentut. Kamu berani bilang saya kentut. Kamu berani bilang saya kentut. Yang namanya suara. Pecah kali kamu baca. Kamu namanya suara. Pecah kali kamu baca. Kan Kamu kalau tahu Yahudi, kamu bilang Hasem kentut. Habis kamu ya. Betul. Kamu Yahudi benar apa enggak? Itu ya, tidak percaya kalau suara itu bisa kamu bilang dilihat. Hasem kentut. Aduh, kejam Kalau kali yang kamu. namanya suara itu gelombang. Jadi namanya kentut Allah gelombang itu. suara. Kentut Allah. Kalau Ini Nathan aja jadi Tuhan deh. Apa yang bisa gini? Maksud yang dijumpai Musa itu kenyataan Yesus itu. kentut Hasem. Kurang ajar ini sih. Boleh saya nanya sama Kurang ajar ini sih benar. Masa suara aku nanya Hasem dikatakan sama kamu boleh nggak? Ih, gila. Nathan, aku nanya sama kamu boleh nggak? Tunggu dulu. Itu tadi itu klarifikasi itu kamu Ishak ya. Kamu bilang dulu. itu suara Aku nanya Hasem nama itu kamu. kentutnya. Hashem itu Kamu ini ciptaan nanya Hashem. melulu nggak bisa ditanya. Ya. Jadi Hashem menciptakan suara. Suara nggak bisa Jadi- dilihat. Kenapa? Saya kasih analogi yang paling Jadi gampang. kentutnya itu. Suara tidak bisa dilihat. Kamu bilang tadi itu Apalagi kentut. kentutnya. Kentut suara bukan, saya tanya ke Jadi kamu. Betul. Kejam. Kamu bilang kentut. Bahkan tadi Ishak nggak bilang Tuhan kentut. Iya, dia menyamakan tadi itu. Menyamakan itu. Coba tahan Gila, tahan eh. penonton. Kamu sekarang Ustaz ya. Masa lo bilang Hasem kentut. Mengajar kamu ya. Terkutuk kamu tahu. Besok kaki kamu bengkok itu. Masa kamu bilang Hasem kentut. Mana lo pikir kayak orang kaki Itu ada ini, Kamu ada udah si kutuk. Templar bin Tuhan Yesus, Gawat, Templar bin Tuhan Yesus. Mana lo? Jangan lari lo. Lain jawab kentut Hasem dibilang. Iya. netizen pada ngakak Di kalau sini- katanya otak Nathan nggak Tahan dulu, mudeng. tahan. Di Itu sini masih ada yang Muslim berani nggak Tahan, konsisten di sini? Tahan dulu, Muslim tahan harus dulu. konsisten ya. Bahwasanya yang dulu. disembah Muslim itu bukan yang disembah Yahudi. Ini buat itu. Ada lagi pertanyaannya Templar ini yang jelas. Yang jelas begini. Pencipta itu hanya satu. Aduh, itu Iya, aja. sesembahan Anda sama kan dengan sesembahan Isa. Coba itu pertanyaannya. Yang mana tahu itu rusak itu Kita lihat itu netizen yuk. menunya Nanti keimanannya dulu. Yahudi. Sebentar. Itu kita kasih kesempatan dulu buat Pak Bam itu dulu. Tuh. Mau nanya start itu. Bagus tuh, ada Templar bin Tuhan Yesus. Silakan Pak Bam. Aku bisa bicara ya sekarang ya? Ayo ya. Ayo, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aku mau bertanya ke Ishak masalah penemuan apa tuh dari artikel yang saya baca itu tentang Platonis, yaitu dari yang berasal dari Hymne atau yang katanya pencaplokan ayat Yohanes ayat 1, padahal itu Plagiat, adalah iya. Nah itu ya silakan, aku bertanya tentang Platonis aja, yang pencaplokan ayat yang lalu ditampilkan pada Yohanes ayat 1 dijadikan firman oleh Kristen. Pemikiran Helenistik orang-orang Yunani itu menganggap bahwa seolah-olah Tuhan yang transenden itu menjelma menjadi manusia. Ya itu dicaplok konsep itu. Makanya di dalam kekristenan ada logos menjadi daging atau manusia seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa itu bertentangan dengan Torah dan ditolak 1000% oleh orang-orang Israel karena parameternya adalah Torah. Dan tidak butuh kami Tuhan yang menjelma menjadi manusia, karena kalau Tuhan menjelma menjadi manusia nggak ada bedanya dengan siluman di film Sun Gokong. Terima kasih. Ya jangan bawa-bawa Kristen. Penegasan aja. Jadi penegasannya gimana?
Bang Ishak, kalau umpamanya Yohanes ayat 1 itu benar-benar firman atau jiplakan doang? Oh, nggak bisa itu, nggak bisa menjawab dia itu. Jiplakan. Itu adalah berhala, 100% abadat elilim. Yahudi nggak berhak itu menjawab itu Yohanes itu. Yohanes 1 ditanya ke Yahudi, ada Dajjal. Itu kan Yohanes 1 tanya ke Kristen dong. Iya, nggak bisa. Iya, Dia pula yang jawab. Masalahnya kalian ini nggak ada kompetensinya gitu loh, data pun nggak ada kalian tampilkan, beda sama Ishak loh. Iya, makanya dia yang data. Untuk data apa? Ini pertanyaan ringan-ringan ini. Nggak perlu banyak data di sini. Pertanyaannya ringan-ringan dari tadi ya. Teman-teman jangan itu data dia pun tidak ada data. Kamu kalau nggak bisa diam, kamu nggak akan saya kasih kesempatan untuk bicara loh, Nathan. Ayo, kalau memang kamu ingin berdiskusi dengan baik, silakan kamu ikutin aturan. Iya, jangan menjelek-jelekkan ini. Saya tidak akan membiarkan Kristen di sini yang ingin niatnya itu diskusi yang ya udah nggak menjelek-jelekan Injil ya. Jangan menjelek-jelek. Sebentar, lihat dulu konteksnya. Templar, kamu dengar dulu telingamu. Itu tadi si siapa itu? Si Bams Ali 2T itu menanyakan tentang itu ke Ishak. Ya, si Ishak menjawab. Yohanes bukan perjanjian lama itu. Sudah, kamu diam dulu. Ini waktunya Ishak yang bicara ya. Saya yang pegang kendali di sini. Karena Umidi ini nggak ada. Udah, aku bertanya. Iya, atur. Jadi atur ini. Nanti yang masing-masing. Kalau kalian nggak mau diam, Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes atau bukan? Kalau setahu saya ya, Injil itu yang di sini itu bukan Matius, Markus, Lukas. Ini di sini tertulisnya di dalam Quran ya, walaupun saya bukan orang Islam, tapi saya baca di sini menurunkan Alkitab yang di dalamnya itu ada Injil gitu. Mana tadi teksnya? Orang-orang yang telah kami beri Taurat dan Injil gitu kan, atau di sini kalau di sini sebenarnya cuman kami, kalau mau cari yang lebih ininya, Taurat dan Injil itu ya bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes kalau di dalam Islam. Dan memang kata Injil itu dari bahasa khusus yang ada di dalam Quran. Jadi orang Kristen yang caplok, kalian mencaplok Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan Injil pada intinya. Itu aja yang netizen perlu tahu. Saya membaca pertanyaan kalian di kolom chat YouTube. Dan yang namanya Injil itu bukan kitab Matius, bukan kitab Markus, bukan Injil kitab bukan hak Anda menjabarkannya ya. Sama sekali bukan. Injil itu haknya Al-Qur'an untuk menjawab, karena di sini ada Injil di Al-Qur'an. Mana Injil di Al-Qur'an? Di sini ada wa anzala Taurata wal Injil. Itu adalah kosakata bahasa Arab di Quran dari ada Al-Qur'an. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di layar itu ya, yang namanya Injil itu wahyu dari Allah kepada Isa, tapi tidak pernah diturunkan dalam bentuk Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Iya. Pertanyaan tadi dari Yohanes itu pertanyaannya, makanya nggak boleh jawab. Yohanes itu bukan Injil. Yohanes itu apa? Kitab nggak jelas tuh. Kalau Injil itu ya bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi wahyu yang diturunkan kepada Isa. Nah, pertanyaannya, Yesus pernah diturunkan wahyu kepadanya nggak? Kalau enggak, berarti Yesus nggak punya Injil. Gitu. Nggak pernah kan? Hashem tidak pernah menurunkan wahyu kepada Yesus kan? Nah, berarti nggak sama. Bahasnya Injil yang di Quran, jangan Injil yang di Bible. Injil yang di Quran itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Isa. Ya. Bukan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang sesat itu, bukan. Mau sesat mau enggak itu bukan urusan Anda. Yang bahas itu Injil yang di Quran, bukan Injil yang di Bible. Aku lanjutkan bertanya nih. Kan sama Ishak aku udah bertanya masalah Platonis. Sekarang aku bertanya kepada kalian yang dari Oten gitu ya, mau Nathan ataupun Templar ya silakan jawab. Aku bertanya juga gini. Oke, sebentar sebelum dilanjut menjawab Nathan atau si siapa tadi Templar, untuk Ishak di mute ya, tolong Ishak ya. Saya berlaku adil di sini sebagai moderator yang bijaksana dan arif ini. Oke, silakan lanjut Templar dengan siapa? Nathan. Iya, jadi sekarang maksudnya gini, aku belum begini, sebelum ini ya. Jadi kalau mengenai perjanjian baru itu bukan kapasitas Ishak menjelaskan itu ya.
Iya, aku Itu cuma perlu tanya dicatat Platonis itu, kok, Isa. karena dia menolak itu, dia nggak ngerti itu, bukan kapasitas dia menjawab itu. Nah, sekarang pertanyaan aku, dalam Yohanes ayat 1 itu istilahnya kok mirip-mirip dengan Platonis. Sedangkan Platonis itu lebih dulu ketimbang adanya Yohanes 1 ayat 1. Itu bagaimana? Apakah itu jiplakan atau gimana? Sedangkan dalam keterangan catatan Alkitab The New Testament of the New American Bible mengatakan bahwa Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 bukanlah bagian dari Injil Yohanes, melainkan karya lepas yang kemudian dimasukkan menjadi pembukaan kitab Yohanes. Itu Nah, gimana? kalau ini berarti Injil yang ada di Alkitab ya, bukan Injil yang ada di Quran ya. Kan itu pertanyaan kan? Betul, silakan. Ya, silakan Pak jawab. Nathan. Loh, kok Ya dilempar? karena dia nggak bisa jawab, makanya dia lempar. Karena Templar bin Tuhan Yesus. Aku di sini memantau siapa sih, Sa? Kalau dia nanti masuk di PL, saya masuk ke kolom chat. Platonisme itu justru kebalikannya. Platonisme atau filsafat Yunani, baik Aristoteles, semua itu justru terkontaminasi dari Torahnya Yahudi. Biar kamu paham ya. Jadi Torah Yahudi ini sebenarnya sudah terkenal sejak dari dulu di bangsa-bangsa lain, baik orang Yunani juga. Makanya Yahudi dengan filsafat Yunani, makanya ada sinkronnya Septuaginta itu dalam bahasa Yunani. Karena saat itu memang Torah ini adalah hal yang istimewa bagi bangsa lain. Justru filsafat itu adalah mengadopsi yang ada di Taurat. Dan secara bukan mencontek ya, bukan mencontek atau meniru, Yohanes 1 itu memang adalah adopsi dari perjanjian lama di mana akalnya Tuhan, nous-nya itu, sifatnya itu bisa nujul. Makanya saya tanya tadi, suara Tuhan kepada Musa itu adalah pikiran Hasem yang turun kepada manusia lewat api, lewat malak Elohim dikatakan di situ malaikat Elohim, lewat ruah Elohim, Roh Kudus. Itulah nous-nya Tuhan, akalnya Tuhan. Justru yang mengadopsi adalah Yunaninya gitu. Filsafat itu diadopsi justru dari Taurat itu karena memang di dalam keagamaan ada nilai-nilai filosof ya. Baik dalam Islam juga mempelajari filsafat. Nah, jadi jangan diputar-putar, justru ada bilang Kristen dalam Yohanes 1 itu meniru Yunani, Aristoteles atau Pluto. Bukan, justru mereka sebenarnya yang mengadopsi keimanan Yahudi itu tadi. Dan begitu juga kepada kita. Kalau ada kemiripan, no problem. Dalam Taurat, dalam Quran pun ada kemiripan. Nggak usah dibahas lah yang kayak gitu. Bukannya gini Bang Nathan. Jadi istilahnya kan karya Platonis ini kan istilahnya cendekiawan Yahudi yang bernama Philo yang menyatakan bangsanya yang pada bangsanya pada kalimat itu seperti ini, pada mulanya adalah Logos kan firman, dan Logos firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu berasal dari Allah. Ini karya Platonis. Bukan pada mulanya Logos, tapi memang Platonisme mengatakan Logos atau nous itu diterjemahkan dia sama dengan yang Yohanes katakan Logos dalam bahasa Yunani, sama bahwasanya nous-nya Tuhan, akalnya Tuhan, tapi itu sudah adopsi bahwasanya itu juga pernah terjadi di perjanjian lama. Tuhan menampakkan diri dalam teofani. Teofani itu diartikan Logos. Teofani itu diartikan dalam filosof Yunani, diartikan adalah penampakan Tuhan yang hadir di bumi. Itu, jadi bagi kita firman, Dafar, Elohim. Oke. Tadi kan saya tidak memperhatikan sampai yang duluan yang resen. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain yang ingin bertanya silakan resen. Ini dari Pak Yan dulu tuh, masih ada satu. Oh iya, oke Pak Ian. Setelah itu petunjuk langit ya. Silakan penjelasan. Silakan. Oke, lanjut Bang Dodi. Oke, silakan lanjut. Pak Ian. Halo. Pak Ian. Halo. Templar kalau mau bertanya silakan resen Templar. Pak Ian. Aku aja dulu deh. Oke, langsung aja ke petunjuk langit silakan. Oke, ini sedikit pencerahan dulu ya. Ternyata Yohanes 1 ayat 1 itu diplagiat juga oleh René Descartes, terkenal ini. Aku berpikir maka aku ada. Pada mulanya pikiran bersama-sama dengan aku.
dan pikiran adalah aku. Nah ini juga ini filsafat juga. Nah ini sedikit ini aja ya, sedikit pencerahan aja. Jadi masalah teologi ya, mindset. Saya rasa tadi mindset Bapak Nathan tadi mengklaim bahwa dia adalah anaknya Yesus. Maksudnya tuh anak apanya gitu. Sementara Yesus tidak pernah mengajarkan mindset Tritunggal. Yesus tidak pernah mengajarkan apa yang dilakukan oleh Kristen saat ini. Justru Kristen adalah anaknya Efesus 2:16. Nah, ini yang diikuti oleh Kristen sekarang 2:15 ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, pertanyaan saya simpel aja Pak Nathan. Kenapa si Efesus ini membatalkan hukum Taurat yang sudah sekian lama dirintis oleh Ibrahim dan keturunannya sampai Musa? Itu perintisannya hukum Taurat itu tidak gampang itu gitu. Dan itu hanya untuk Israel. Jika memang jika memang hukum Torah itu dibatalkan, seharusnya dibatalkan untuk Israel, bukan untuk bangsa Goim. Sebab bangsa Goim tidak pernah dikasih instruksi oleh Hasem kan gitu. Nah, coba dijawab. Ya, silakan dijawab. Halo? Ya bisa jawab ya. Kenapa dibatalkan? Ini pertanyaan yang sebenarnya justru yang paling penting sekali supaya teman-teman menyadari kekristenan itu kenapa membatalkan Taurat. Hal yang pertama yang penting Anda pahami, itu tadi saya dengan Ishak juga sudah berbicara tentang bahwasannya tentang hukum Taurat. Yesus datang bukan untuk membatalkan sih ya. Dikatakan, sebentar saya ambil ayatnya, atau mungkin bisa share ya, Matius 5:17 itu ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Bukan untuk itu. Tapi ayat dikatakan satu iota pun tidak akan dibatalkan, dikatakan. Selanjutnya dikatakan pada ayat yang ke 18 saya bacakan. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Okay? Ya, coba lanjut. Jadi tadi sebelum semuanya terjadi, bahwasannya ada nubuatan akan datangnya Mesias Raja Israel. Raja Israel itu seperti yang dikatakan Ishak, benar ya, Raja Israel itu banyak, Mesias itu banyak, itu setuju saya. Tapi yang ditangkap orang Israel itu, Raja Israel itu seperti tangkapan Yahudi. Raja itu manusia gitu, memimpin, berjuang, berperang, seperti itu. Prinsip Yahudi sampai detik ini seperti itu. Tapi Yesus mengatakan, saya ini bukan raja yang seperti itu. Yang kamu nantikan itu raja adalah raja segala raja. Tuhan itu sendiri, Elohim itu sendiri yang turun. Orang tidak masuk akal. Makanya Yesus ditolak. Enggak benar nih. Lu manusia, masa ya lu jadi raja? Nah, sebelum semuanya itu terjadi dikatakan, jadi karena sudah terjadi kegenapan datangnya Mesias Raja Sorga itu, maka dengan sampai detik itu batal. Sebentar bang. Saya potong dulu. Sebentar, itu kan ada kata-kata sebelum lenyapnya langit dan bumi. Itu terjadi. Sebelum lenyapnya langit dan bumi itu kan. Sebelum itu kan artinya kiamat, bukan sebelum sebelum penyaliban itu artinya. Kok dipelintir-pelintir itu? Betul, sebelum semua dikatakan selama belum lenyap langit dan bumi ini satu iota pun tidak akan ada yang bisa menghapus Taurat, menghapus. Kecuali jikalau sudah terjadi hal yang sudah dinubuatkan, baru boleh. Artinya seperti ini. Sebentar, kan ada hak prerogatifnya Tuhan. Kapan dia menurunkan Mesias itu kan ada hak Tuhan. Sampai dunia ini hancur, kalau nggak diturunkan juga bisa. Tapi kalau sudah terjadi, maka genap Taurat sudah boleh digantikan dengan hukum yang baru. Alasan saya yang kedua adalah Taurat itu adalah satu hukum yang bersifat eksklusif untuk orang Israel. Ya, Ishak juga mengakui tadi hanya untuk pendatang itu tadi yang boleh mengerjakan Taurat itu.
Jadi itu sebenarnya tidak boleh disiarkan ke bangsa lain. Tidak boleh bangsa-bangsa lain menyiarkan Taurat. Eksklusif hanya mereka, karena Taurat itu di negara. Contohnya mencuri, membagi tanah, warisan seperti itu ya. Seperti yang dilakukan teman-teman Muslim juga, itu mirip-mirip ya. Ada namanya akidah-akidahnya itu yang bersifat kesukuan, kebangsaan. Dan itu juga dimiliki semua bangsa lain. Nah, makanya memang Taurat ini jika untuk seluruh manusia tidak akan nyambung. Karena masing-masing suku sudah punya Taurat masing-masing. Itu langsung secara hukum itu. Semua punya hukum-hukum masing-masing. Nggak ada bangsa lain punya Torah-Torah yang berbeda, nggak ada. Taurat bukan Taurat istilahnya, maaf, bukan Taurat, hukum. Bangsa-bangsa lain, suku lain sudah punya hukum. Ya, bukan Taurat, sorry. Bangsa-bangsa lain sudah punya hukum kesukuan. Hukum kesukuan atau hukum kejawen kalau orang Jawa ya. Ini pantang nggak boleh cukur rambut jam sekian. Kalau kita malam sore hari nggak boleh berdiri di sini di pintu. Udah ada pantangan-pantangan. Iya, nggak boleh kencing sembarangan. Nggak boleh harus puasa Senin Kemis. Oke, Bang Nathan. Aku udah paham. Hukum artinya hukum bangsa lain ada juga kan. Artinya hukum bangsa lain itu hukumnya dibatalkan juga begitu. Nah, dengan matinya Yesus di kayu salib. Hukum bangsa lain juga digantikan dengan Injil supaya Injil ini upgrade. Seperti handphone dia versinya udah lebih tinggi dia. Terus hukum apa yang dipakai Kristen? Itu hukum Injil. Hukum Injil sekarang semua bangsa bisa masuk. Jadi Injil tidak berhubungan lagi dengan syariah. Contohnya mengenai kenegaraan tidak bersangkut paut lagi Injil. Injil itu hanya menyusun hal kerohanian spiritual. Bagian syariahnya itu sudah diserahkan kepada bangsa-bangsa. Nah, di situ artinya gini, Bang. Oke. Artinya hukum itu terserah manusia aja lagi ya. Artinya dibikin aja secara positif gitu. Iya, yang tidak ada lagi tuannya. Iya, tidak lagi dituntun oleh Tuhan semesta alam lah ya. Tidak lagi, karena hukum syariah itu menurut yang ada yang lain yang mengatakan hati raja-raja ada di tangan Tuhan dalam kitab Mazmur. Jadi gini, secara umum Tuhan sudah tahu hukum-hukum syariah negara ini semua bagus. Mana ada negara mengajarkan negara kita boleh mencuri, negara kita boleh membunuh. Mana ada kan? Dan Tuhan sudah tahu Injil ini upgrade bisa masuk ke suku-suku. Sementara Torah tadi tidak bisa. Oke. Siap. Jadi kan kita mau Injil ini menjadi rahmatan lil alamin kepada bangsa lain gitu. Supaya bisa dipraktekkan bangsa-bangsa lain gitu. Kalau Taurat Yahudi sulit dipraktekkan. Karena syariahnya bangsa-bangsa sudah beda-beda. Hukumnya beda, nggak connect gitu. Jadi dengan gini sedikit ya, dengan mau membatalkan semua hukum-hukum gitu kan, bukan hanya hukum Torah tapi hukum bangsa lain juga dibatalkan. Dengan itulah Tuhan firman-Nya itu nuzul ke bumi dan disalibkan gitu ya. Iya. Terus apa dramatisnya gitu loh? Apa hubungannya gitu? Nggak nyambung sama sekali. Bang Nathan. Hanya membatalkan hukum-hukum, Tuhan turun dan disalibkan gitu. Apa dramatisnya gitu? Coba Bang jelaskan dulu sedikit retorik. Sekarang kan ini banyak kali yang bertanya. Rahmatan alamin buat Injil bagi kalian, rahmatan alamin cuma ada di Al-Qur'an. Tapi jadi jangan mencari pembenaran di Al-Qur'an kemudian disisipkan ke dalam terminologi. Nggak salah dong Kristen juga jadi rahmatan, kan nggak salah. Iya, katanya Bapak juga bisa menampilkan. Kami juga mau jadi rahmatan loh. Kenapa enggak? Ya kalau mau berarti mau nyolong tapi di kitab Anas nyolong lagi deh. Nyolong lagi deh. Kebenaran di kitab kami. Ya udahlah, saya buat bahasa Alkitab aja. Jadi orang Kristen itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Oke. Menjadi berkat. Oke. Katanya gak mau dijajah sama bahasa Arab. Tapi bahasa Arab dipakai terus. Menjadi berkat bagi bangsa lain. Katanya gak mau dijajah sama bahasa Arab. Tapi dipakai terus. Oke. Yang lain yang ingin bertanya silakan lesen ya. Karena demi menjaga keamanan dan kenyamanan. Ya, mantap. Oke, sebentar. Sebelum beralih ke Templar, saya mau ke Pak Yan dulu. Halo, selamat malam Pak Yan. Assalamualaikum, Pak Yan. Pak Yan. Oke, kalau begitu langsung ke Templar, baru ke Pak Jeffrey. Monggo, silakan. Ya, jadi mainkan. Ya, jadi saya Kristen ya mau bertanya juga ke Pak Nathan ya. Boleh Pak Nathan ya? Boleh, Pak Nathan. Boleh.
Jadi ya nggak apa-apa. Saya udah ya. tahu kayaknya nih. Saya udah tahu kayaknya. Sebentar, petunjuk langit, tolong jangan dipotong ya. Tolong hargain waktu untuk Kristen yang ini. Silakan lanjut, Bang Tembak. Ya, Pak Nathan mungkin tahu ya ayat perkataan Yesus itu ya. Kamu akan mati dalam dosamu ya. Pak Nathan ingat itu ya, pasti tahu itu ya. Ya. Pertanyaannya Pak Nathan, ayat ini ditujukan kepada siapa nih Pak Nathan? Apakah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus atau bagaimana? Nanti boleh Pak Nathan kaitkan dengan konsep penebusan dosa ya, yang sebelumnya ada. Jadi bisa saya ulangi perkataan Yesus yang berkata, kamu akan mati dalam dosamu. Ya, silakan Pak Nathan. Jadi kalau kitabnya udah di-upgrade baru jawab. Oke. Oh, Kristen hanya ke Kristen. Halo, Iya, Pak Nathan. nanti Ya, biarkan aja Bang Orsin Osman, biarkan aja. Kitabnya di-upgrade. Bang Nathan, Silakan silakan Bang Nathan. Halo. Selamat malam, Bang Nathan. Jadi saya ambil ayatnya tadi makanya agak lama. Dikatakan dalam aku akan pergi dan kamu akan mati dalam dosamu, dalam Yohanes 8 ayat 21 ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tapi kamu akan mati dalam dosamu ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Karena Yesus berasal dari sorga, tidak mungkin orang pergi ke sana. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah yang membunuh diri? Karena di itu katakan ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Nah, jadi Yesus mengatakan, lalu dia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati di dalam dosamu. Jadi, yang mau ditanyakan Templar ini, sejarah dosa warisan. Ya. Bagi kami orang Kristen mengenal namanya dosa warisan. Adam itu sudah menerima sebab akibat. Contoh, Adam itu telah diusir dari sorga atau Firdaus, ya, Taman Eden. Nah, anak-anaknya kan ikut tinggal di bumi. Kalau tidak ada dosa warisan, tentunya anak-anaknya itu begitu lahir, lu nggak ada dosa, bapak lu yang nggak ada dosa, lu balik deh ke apa? Ke Taman Eden atau ke Firdaus, ke sorga. Lu balik ke Taman Eden. Anak yang kedua, lu juga belum ada dosa, Adam bapak lu yang nggak ada dosa. Kalau tidak ada dosa turunan, faktanya anak-anak Adam tetap di dalam tempat pembuangan. Sampai sekarang saya dan teman-teman di sini ada di dalam tempat pembuangan, tidak seorang pun yang dialihkan kembali ke tempat semula sorga. Soalnya seharusnya kalau tidak ada dosa warisan, seharusnya anak-anaknya Adam itu nggak ada dosa itu. Karena dia nggak ada dosa, suci, lu balik sorga. Nanti lu kalau langgar lagi makan pohon, lu balik lagi ke bumi. Gitu mestinya berputar. Iya, Pak Nathan. Tapi itu buktinya. Perkataan Yesus itu yang saat dia berkata, kamu itu akan mati dalam dosamu, itu ditujukan kepada siapa kira-kira itu? Yang pada orang Yahudi yang menolak Yesus. Kalau orang-orang di luar Yahudi yang tidak percaya Yesus bagaimana? Dia juga akan mati dalam dosa, makanya dikatakan Yesus pergi beritakan Injil, siapa yang tidak percaya dihukum. Kalau percaya akan mendapat keselamatan. Ya, jadi di dalam kekristenan ketika Yesus datang, Raja Mesias itu tadi raja seluruh dunia, raja dari sorga itu, Mesias ini bukan Mesias secara dunia ya. Kalau Mesias dunia banyak memang Mesias. Itu Rasi juga mengakui banyak Mesias, ya. Tapi Mesias yang dikatakan Yesus ini, Mesias dari sorga ini datang, dia akan memberikan hukum yang baru, perjanjian yang baru. Bahkan dikatakan anak domba Allah menjadi kurban. Bangsa Israel itu biasa melakukan kurbanot. Kurbanot itu sebagai supaya kita layak menghadap hadirat Tuhan, kita harus bawa darah. Itu perjanjian zaman Adam itu sudah harus gitu syaratnya. Menghadap hadirat Tuhan kita harus ada kurbanot. Makanya Yesus jadi kurbanot secara insani, kontak insani Yesus yang dikurbanotnya. Iya, biar selamat dialami ya harus kurban. Pak Nathan, apakah dosa itu menuntut darah, Pak Nathan? Iya,
dari perjanjian lama itu dari sejak awal itu. Ya, sepertinya kresek-kresek nih. Berisik amat. Dibenerin dulu handsetnya penonton. Bang Is, ya. Silakan. Nice ya. Berasa nggak internet pian itu kayak gitu. Tolong di-mute. Cara ini mah bukan bertanya. Oke ya. Jadi udah saya jawab. Saya pikir ada mungkin lagi. Menegaskan mau nanya ke Pak Nathan, saya mau nanya ke Pak Nathan. Meneruskan aja ini dari Pak Templar. Jadi dosa itu ada dosa turunan ya buat anaknya ada. Ini pertanyaan ke siapa ya? Nathan ini ngelanjutkan di bertanya tadi kan pernyataannya katanya ada dosa turunan. Dosa turunan itu seperti apa? Jadi anak lahir itu membawa dosa dari bapaknya. Iya betul. Bukan membawa dosa. Jadi gini, sebab akibat. Contoh, bapaknya yang berdosa, anaknya ikut nanggung. Oh gitu. Iya, kontradiksi ya dengan ulangan. Dengan ulangan ayat 26:16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Kok kontradiksi dengan ulangan? Oh tidak kontradiksi. Jadi ada namanya dosa yang bersifat syariah. Makanya dalam Israel itu ada namanya mereka hukum-hukum syariah. Jadi ada namanya dosa secara spiritual. Dosa spiritual itu berbeda dengan dosa sehari-hari. Kalau dosa sehari-hari memang kalau nyuri ya nyuri gitu. Kalau bapaknya yang nyuri, bapaknya yang dimasukin ke sel, anaknya nggak ikut ke sel. Itu beda ya. Yang menantang akidah syariah Israel itu, mereka punya akidah itu ada syariah, hukum-hukum syariah. Yang melanggar hukum-hukum syariah Israel itu tangannya dipenggal. Siapa yang berdosa yang dipenggal, anaknya nggak ikut. Beda dengan dosa spiritual. Ya sekarang kalau Yesus aja akan hukum Tauratnya Musa, maka setelah Yesus tidak ada, kok ada dosa yang lain turunan lagi. Kalau di Islam kan setiap bayi itu fitrah. Tapi di Anda malah dosa. Seandainya saat bayi meninggal, apakah akan masuk neraka? Justru itu yang Anda jawab. Apa fitrah, definisi fitrah itu kan Anda yang tahu, saya tidak berani menjawab itu. Fitrah itu seperti apa? Jadi kalau saya katakan suci juga bingung. Kalau kita katakan suci, seharusnya ada anak Adam dan Hawa itu harus dibalikin ke surga itu. Karena dia nggak ada dosa itu. Kenapa dia mesti nyungsep di bumi dia? Bumi tugasnya, dia bertugas di bumi. Harus di bumi dulu, Bang. Kan bukan bumi ini udah tempat hukuman, kan dia diusir gitu. 126 itu lihat itu apa kejadian 126 berkuasa. Artinya manusia ini tujuannya memang untuk menguasai bumi dulu, tugasnya bukan terbuang, bukan penjara bumi ini, bukan. Ayat Al-Baqarah ayat 30. Iya, tapi kan kalau dalam konteks Kristen itu memang tetap berkuasa di bumi. Tapi tetap dalam konteks Kristen ada bersusah payah, bukan hanya berkuasa doang kan. Ada berbeda dengan di sorga tadi, mereka nggak sulit-sulit gitu loh. Apa salahnya anak-anaknya ini jangan dibuat berkuasa di bumi, berkuasa di sorga aja dia. Contoh tidur-tidur di sofa gitu. Pak Nathan, satu pertanyaan terakhir Pak Nathan. Boleh ya? Iya. Kalau di Kejadian dikatakan pada saat kamu memakannya pastilah kamu mati. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya memang setelah Adam memakan buah itu hakikat manusia adalah mati ya, binasa ya. Nyuci piring. Ya coba kalau ya Pak Nathan ya. Heboh kita. Aja dah. Ya, betul itu. Mati memang ada dua pandangan itu, dua hal ya. Mati secara lahiriah juga, mati secara rohaniah. Jadi mati itu juga berbicara putus atau hubungan dengan Tuhan. Yang tadinya di sorga itu hubungan manusia dengan Tuhan itu begitu dekat, akrab. Itu juga bagian daripada kematian secara spiritual. Dan yang kedua, mati secara jasmaniah. Jasmaniah itu kita daging ini kan meninggal dunia. Berarti tepat itu ya, yang maksudnya dosa waris itu memang ada ya, karena keturunan Adam tetap mati ya, tetap binasa ya. Ini lebih masuk akal. Jadi lebih masuk akal ada. Karena keturunan Adam juga mengalami kematian. Iya. Keturunan Adam juga mengalami kesusahan di bumi. Oke, Templar, udah waktunya
udah ini dari tadi Templar. Saya beralih lagi ke raise hand yang lain. Pak Yan, halo. Oke, Pak Yan kayaknya jauh dari perangkat. Oke, langsung saja ke Pak Jeffrey. Untuk Templar, mohon di-mute dulu ya. Silakan. Oke, terima kasih Kang Deddy. Sebelumnya saya mengarah dalam pertanyaan ke Kristen. Boleh saya mengajukan satu pertanyaan kedua narasumber dari Kristen, moderator? Saya partisipan ini. Oh iya, silakan Pak Jeffrey. Waktu dan tempat. Baik. Silakan. Terima kasih. Pertama saya bertanya, ini berulang-ulang sebenarnya pertanyaan saya ini mungkin udah agak bosan-bosan, tapi saya penasaran sekali. Saya belum pernah mendapatkan jawaban yang pasti. Untuk Pak Templar, saya bertanya kepada Pak Templar, apakah Yesus itu sudah menjadi Tuhan di dalam rahimnya Maria, ataukah pada saat dia sudah lahir, ataukah pada saat dia dibunuh? Ini untuk Pak Templar. Terus kepada Pak Nathan, saya bertanya kepada Pak Nathan, apakah ada manusia yang melahirkan Tuhan? Begitu Pak, silakan dijawab. Baik, jawab silakan dari Templar. Posisi saya sekarang ini partisipan loh, narasumbernya Pak Nathan. Nggak apa-apa. Ya. Templar partisipan, nanti nunggu kitab di-upgrade dulu baru jadi narasumber. Silakan Pak Nathan. Nunggu dia punya uang dulu buat beli kitab katanya. Kalau Templar jawab juga nggak apa-apa Templar. Silakan Templar. Jangan ya, dari tadi kita menghargai Pak Nathan. Templar sebisa kamu jawab. Oh, tuh kan udah si Nathan udah melempar. Masing-masing pertanyaan tadi, masing-masing ada pertanyaan kepada Pak Templar dan Pak Nathan. Gitu, ada 2 pertanyaan satu-satu masing-masing. Oke. Coba diulangi pertanyaan ke aku tadi apa itu coba? Ini Pak Templar ya? Ya. Ya Pak Templar, apakah Yesus sudah menjadi Tuhan pada saat sudah dalam rahim Bunda Maria, ataukah pada saat dia sudah lahir, ataukah pada saat dia setelah dibunuh? Iya, jawabannya kan Yesus tampilkan ayat ya, Pak Templar, tampilkan ayat. Yesus Kristus itu kan punya 2 kodrat, punya 2 natur ya, kodrat keilahian dan kodrat kemanusiaan. Enggak, saya tidak membutuhkan tentang 2 natur, saya membutuhkan tentang Yesusnya. Yesus ini hanya satu. Adapun tentang doktrin-doktrin lain yang katakan 2 natur, saya tidak bertanya tentang 2 naturnya, 3 naturnya. Yang saya bertanya tentang Yesusnya. Fisik Yesus itu bukan Tuhan, jasadnya itu, tubuhnya itu bukan Tuhan, tapi keilahian yang ada di dalam dirinya, ya, sebagai firman Allah yang satu dengan Allah, itulah yang Tuhan. Clear ya? Saya bisa minta ayatnya yang mengatakan, tetapi saya minta perkataan Yesus ya, bukan perkataan orang lain daripada Yesus. Karena yang mengetahui tentang diri Yesus adalah Yesus sendiri, bukan orang lain. Otomatis jika itu memang benar ada 2 natur di dalam tubuh Yesus, berarti Yesus pernah mengatakan hal itu. Tidak mungkin Yesus tidak mengatakan lantas orang lain tahu. Saya minta ayat daripada perkataan Yesus mengatakan tentang bahwa diri Yesus, di dalam jiwa Yesus itu ada 2 natur. Ya tadi kan Pak Nathan sudah mengatakan itu. Aku bukan dari dunia ini, aku dari atas. Ya, aku dan Bapa itu satu. Dan banyak penjelasan lainnya lagi. Kalau dipelajari itu lebih lama lagi bisa. Enggak, 1 harian nggak cukup itu. Tapi paling garis-garis besar seperti itu. Ya, jadi pertanyaan tadi, apakah setelah jasadnya Yesus itu sebagai apa? Makanya kalau mau menjawab pertanyaan Bapak tadi, apakah semenjak dia di dalam rahim Maria sudah Tuhan? Dari kodrat keilahiannya, ya Tuhan. Ya, tapi fisiknya itu bukan Tuhan, ya. Karena dia punya 2 natur. Lantas yang mana mau dilihat tentang Yesus? Apakah fisiknya atau keilahiannya?
Halo? Halo Pak Templar? Halo Templar? Ke mute itu mic-nya. Templar. Pak Jeffrey, Pak Jeffrey. Iya. Silakan lanjut. Udah terjawab kan? Nanya ayat dulu, jangan nanya ayat dulu Pak Jeffrey. Kitabnya lagi di-upgrade. Ya, jadi bisa diulangi ya. Jadi kalau di dalam iman kekristenan kami seperti itu ya, dia itu 100%, memang dia 100% manusia. Ya, memang dia manusia. 100% dia manusia, tapi ingat dia juga 100% Allah. Apanya yang Allah di sini? Kan gitu. Tuh. Di dalam kekristenan dia punya dua natur ya, kodrat ya, natur itu kodrat ya. Kodrat keilahian dan kodrat kemanusiaan. Yang Tuhan itu ya kodrat keilahiannya sebagai firman Allah yang satu dengan Allah, begitu. Baik, lantas fisiknya itu bukan. Baik, saya sudah poinnya saya dapat Pak Templar. Lantas yang bekerja di dunia ini apakah fisiknya atau keilahiannya? Maksudnya yang bekerja seperti apa nih? Bekerja dalam hal apa dulu? Yang berfungsi tentang hadirnya di dunia ya, ini. Dua-duanya berfungsi. Kemanusiaannya berarti dua tubuh satu fungsi ya, dua natur satu fungsi. Dua-duanya berfungsi. Dua-duanya berfungsi. Apa yang diciptakan pada saat dia di dunia ini? Pada saat dia di dunia ini nggak ada proses penciptaan, jadi dia nggak ciptakan apa-apa. Lantas apa tujuannya Tuhan hadir di dalam Yesus? Lantas apa tujuannya Tuhan hadir di dalam Yesus, gitu ya? Iya. Ya, jadi firman Allah itu berinkarnasi ya. Firman Allah yang satu dengan Allah itu tadi berinkarnasi ya, menjadi manusia, makanya dia harus dilahirkan dari rahim Maria. Karena kodrat kemanusiaan itu harus lahir dari seorang rahim perempuan, begitu. Bukankah Tuhan itu adalah Maha Kuasa? Oke, biar saya lanjut. Iya, Maha Kuasa, betul. Halo. Iya, silakan. Ya, assalamualaikum. Suara saya udah noise atau gimana ya? Mas Ibu. Ya, silakan Pak Nathan, silakan. Masih noise. Enggak. Enggak ya. Jadi apa tujuannya? Tadi pertanyaan. Iya, benar. Apa tujuannya dia harus menjadi manusia? Iya. Seperti itu ya. Jadi bagi kita itu karena Tuhan mengasihi manusia, itu jawabannya paling tepat sekali. Kenapa Tuhan harus mengasihi manusia? Jadi makanya dalam Injil dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kenapa Tuhan harus mengasihi manusia? Manusia yang tadi di Adam itu tadi sudah terjerumus ke dunia ini. Manusia itu tidak bisa menolong dirinya sendiri. Masih noise suara saya? Lanjut. Jadi makanya manusia itu butuh ada yang menyelamatkan. Jadi artinya seperti ini. Bagi Tuhan, manusia ini melebihi dari ciptaan lain. Manusia ini beda dengan hewan lain. Justru matahari, bulan, dan bintang, semua jagat raya ini teristimewa, semua diciptakan buat manusia. Makanya dikatakan karena begitu besar kasih Allah dalam Yohanes 3:16 itu akan dunia ini, termasuk manusia di sana. Begitu pentingnya manusia harus diselamatkan dari dosa, makanya ada kurbanot yang sudah dibiasakan dari sejak Adam sampai kepada Ibrahim, sampai kepada Musa, kepada Torah diceritakan tentang kurbanot di sana, tentang penghapusan dosa. Begitu penting Tuhan menyelamatkan itu, makanya Yesus harus turun ke dunia ini. Yesus harus menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia itu dari dosa Adam itu tadi. Seperti itu. Baik, berarti Tuhan ini sudah pernah bercakap-cakap dengan bermacam-macam manusia ya di dunia ini, begitu ya? Iya, Yesus Kristus Tuhan kami. Jadi bukan hanya tentang Yesus saja, tetapi dengan berbagai macam manusia. Poinnya clear kalau itu. Oke, silakan, itu adalah iman Anda. Sekarang saya mau bertanya tentang hal itu untuk melanjutkan pertanyaannya, karena Anda mengatakan ya Tuhan ini mencintai manusia. Apakah Tuhan tidak mencintai tumbuh-tumbuhan juga? Justru saya bertanya kepada Anda. Tumbuh-tumbuhan itu justru untuk kenikmatan manusia. Sekalipun manusia itu, tumbuhan itu dimakan hewan, hewan itu boleh kita makan. Berkuasa atas bumi. Semua, bahkan matahari ini berputar-putar buat ente, buat kita semua yang di room ini.
Begitu cintanya Tuhan bagi kita semua di tempat ini. Iya. Udara ini gratis. Baik, oke. Berarti Ya. Anda tidak mengimani Taurat atau Anda mengimani Taurat? Apa hubungannya? Coba disambung pertanyaannya. Enggak, apakah Anda, karena Anda mengatakan bahwa itu untuk kebutuhan konsumsi manusia, ya, berarti binatang pun juga demikian, kan begitu? Justru binatang kita makan. Iya, berarti kan untuk kebutuhan manusia. Betul, semua alam ini air kebutuhan manusia, ikan kebutuhan manusia. Karena Anda menjawab dengan jawaban demikian, makanya saya katakan, apakah Anda mengimani Taurat atau tidak? Itu kira-kira hubungannya sampai di mana kira-kira? Mengimani seperti apa? Hubungannya karena di dalam Taurat ya ada pelarangan untuk memakan makanan, sedangkan di dalam ajaran Kristen sesuai dengan jawaban Anda mengatakan itu adalah konsumsi manusia. Iya, ada yang konsumsi, ada juga untuk hiburan, seperti burung. Itu. Hiburan termasuk konsumsi kebutuhan manusia, hiburan. Iya betul, hiburan juga konsumsi kan? Setuju? Berarti sekarang saya bertanya, apakah Anda mengimani Taurat atau tidak? Itu aja, dijawab aja. Oh gini, kalau itu menjawabnya mengimani seperti apa? Kalau mengimani, akidah dan syariahnya sudah tidak lagi. Lantas apa yang mengatur kehidupan Kristen? Sudah tidak lagi. Apa yang mengatur kehidupan Kristen ada? Injil. Karena Anda sudah tidak memulai hukum. Anda Injil telah menghapus hukum-hukum dalam segala hukum Tuhan. Lantas apa yang mengatur dalam kehidupan Kristen? Pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus. Ya. Apa pengajaran Yesus itu? Semuanya. Anda harus masuk banyak, kelas banyak. penggembalaan. Anda banyak itu nggak sulit dijelaskan. Berarti tidak ada hukum. Ada. Tidak mungkin kita jelaskan di sini. Kalau pengajaran Yesus dijawab aja. Iya berarti. Oke, saya jawab aja. Dijawab aja karena jawab aja. Yesus ada banyak mengajarkan kasihilah musuhmu, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Baru di ayat lain juga dikatakan jikalau kau mengampuni harus mengampuni. Kalau begitu ya kasih aja ya. Jangan bilang ini berarti kasih. Kan begitu. Kasih, ya. Lantas yang mengatur tatanan kehidupan horizontal dan vertikal apa? Maksudnya? Horizontalnya secara kekristenan atau secara manusiawi? Itu namanya tatanan kehidupan, itu jelas yang dikatakan horizontal dan vertikal. Apakah ada di dalam ajaran Kristen ya? Tatanan kehidupan dalam Kristen itu mengenai horizontal dan vertikal? Ada, horizontal vertikal ada. Tapi secara syariah yang di dalam Taurat sudah tidak ada lagi karena itu sudah diserahkan kepada negara masing-masing. Oke, saya walaupun sebenarnya sebelum puas dengan jawaban Anda, tetapi oke lah ya, karena itu yang Anda sudah jawab. Sekarang saya bertanya kepada Anda karena memang ini pertanyaan Anda tadi. Apakah ada manusia melahirkan Tuhan? Apakah ada manusia melahirkan? Tidak. Tuhan? Tidak ada manusia melahirkan. Ya. Katanya di dalam Yesus itu ada dua natur. Yang dilahirkan kodrat insaninya. Kodrat ilahinya sejak awal dia sudah natur Tuhan itu pada saat kapan hadir di Yesus? Natur Tuhan itu secara bersamaan ada tapi tidak bercampur. Satu tapi tidak bercampur. Satu tapi tidak bercampur. Satu tapi tidak bercampur. Kalau Anda mau tanya seperti apa cara kerjanya, tidak bisa dijawab itu. Itu rahasia Tuhan. Itulah keajaiban Tuhan. Kalau Anda bertanya bagaimana itulah jawaban, berarti Anda tidak tidak bisa menjawab karena memang sulit untuk Anda jelaskan ya. Bukan sulit dijelaskan karena memang akan memaksakan. Ada rahasia di sana. Oke, baik. Oke, terima kasih. Terima kasih moderator, silakan. Sebentar Templar. Oke, baik, terima kasih buat Pak Jeffrey. Oke, sekarang untuk ke pertanyaan berikutnya, Pak Yan, monggo, mari. Ya, kami persilakan. Ya, Pak Yan. Terima kasih. Mohon maaf tadi lagi sahur. Oh iya, wah nggak apa. Ya, saya mau bertanya ke ke narasumber Kristen. Saya juga sama dengan Bapak yang tadi, Pak Jeffrey, sudah lama juga saya bingung juga. Jadi saya mau bertanya. Tadi kan katanya Yesus itu punya dua natur, oke, katakanlah seperti itu. Jadi yang saya mau tanyakan,
Yesus ini Tuhan kan yang dinamakan oleh Kristen Tuhan. Yang saya mau tanyakan, kedagingannya Yesus atau keilahiannya Yesus, mana yang Yesus di situ? Yesus kan nama, ya kan? Jadi kedagingannya atau keilahiannya yang namanya Yesus ini? Ya silakan dijawab. Ya sama Oke, aja. baik. Terima kasih untuk Pak Yan atas pertanyaannya. Baik, silakan dari Templar atau dari Nathan ya, jika ingin menjawab pertanyaan dari kalau Pak dari Yan. kalau dari Silakan. saya ya itu memang di Yohanes dikatakan namamu yang kau berikan kepadaku, kan gitu. Pada saat dia berkata itu dia kan dalam keadaannya sudah sebagai manusia kan gitu. Jadi sebetulnya sama aja itu ya. Paling tidak dia berkata itu. Di Yohanes dikatakan namamu. Di sini nama Bapa itu tadi, namamu yang kau berikan padaku, kan gitu ya. Mungkin itu aja Pak Nathan mungkin bisa. Berarti untuk kedagingannya Yesus juga bisa dikatakan Tuhan atau ya, kedagingannya. Iya, malaikat berkata kepada Maria, kamu akan mengandung dan melahirkan dan berikan namanya Yesus, kan itu kan. Jadi mau dikatakan apa lagi coba? Mungkin ada sambungan dari Pak Nathan? Ya. Jadi yang mana Yesus, yang daging atau yang kodrat ilahi, keduanya mengerjakan dalam misi yang sama. Tidak ada yang beda namanya. Nama itu kan gelar yang sudah Tuhan letakkan kepada kedua kodrat itu ya. Nah, jadi dalam hal nama tidak ada masalah. Jadi yang penting di sini sebenarnya, kalau pertanyaannya lebih dipertajam seperti ini saja biar lebih mantap lagi. Apakah Yesus sama dengan manusia lain di bumi? Jawabannya tidak. Nah, di sini yang menjadi penting sekali, Yesus dia bukan itu, Pak. Adalah bukan, maksudnya gini, Yesus sekalipun kita katakan dia secara lahiriah kodrat insani, tapi kekodrat insanian dia dengan kita berbeda. Makanya dialah yang layak menjadi kurbanot sebagai lambang kurbanot di dalam Torah. Iya, saya tidak tanyakan, saya tidak bandingkan dengan manusia lain. Saya tanyakan kedagingannya Yesus dengan kedagingannya ini atau keilahiannya, mana yang bisa disebut Tuhan Yesus? Apakah kedagingannya atau keilahiannya? Itu yang saya mau tanyakan. Jadi sama ya? Keilahiannya. Fisiknya ya, itu, karena kan tadi fisiknya itu bukan jasad, itu bukan Tuhan ya. Fisiknya sama, itu manusia, 100% manusia, tapi keilahian yang ada pada diri Yesus itu yang ya firman tadi yang menjadi manusia, firman yang satu dengan Allah itu tadi ya. Tapi kok adanya yang disembah nama manusianya ya? Bukan nama keilahiannya ya? Itu saya mau merujuk ke situ. Ya sama. Tadi kan di Yohanes sudah dikatakan, Yesus berkata di dalam Yohanes, cuman ayatnya lupa itu. Namamu di sini tuh menunjuk pada Tuhannya ya. Namamu yang kau berikan kepadaku. Kan makanya saya bertanya kalau nama Hashem atau diberikan kepada Yesus, berarti Yesus itu Hashem gitu. Kenapa nggak nyebut Hashem aja? Kenapa mesti nyebut Yesus? Gitu. Itulah iman kami. Imannya berkontradiksi dengan logika. Itu Templar sejak kapan Kristen itu punya malaikat? Jadi Kristen lebih ribet ajarannya kan? Ya, jadi tolong. Iya, itu sejak kapan? Tolong Kristen punya malaikat sejak kapan? Coba biar present dulu. Tolong Kristen punya malaikat itu gimana? Tolong diperjelas. Tadi kamu bilang malaikat mengatakan kepada Maria bahwa kamu akan melahirkan anak Tuhan. Kamu akan mengandung dan melahirkan dan berikan nama dia Yesus, ya. Terus? Nah, sejak kapan Kristen punya malaikat? Gimana sih Anda? Kalau Yesus adalah Hashem, kamu tadi bilang malaikat. Kenapa Yesus nggak dinamain Hashem aja waktu lahir? Itu udah berbeda konteks, Ishak ya. Tapi itulah yang tertulis.
kalau namanya beda berarti bukan Hashem gitu. Ya kalau menurut Anda seperti itu ya nggak masalah, itu hak. Ya, bisa diperjelas? Tidak. Halo? Bisa diperjelas? Pertanyaannya sangat gampang sekali kan. Sudah dijawab tadi. Secara insani kodrat ilahinya juga nama Yesus tetap sama. Artinya gini, justru kodrat insan Yesus yang mengemban nama ilahi. Tapi sejak kapan keilahian, sebentar ya biar saya jawab ya. Sejak kapan keilahian itu benar-benar nyata bagi seluruh orang Israel atau secara keseluruhan wilayah Yerusalem sekitarnya, itu semakin nyata ketika Yesus bangkit dari kematian. Nah, dia sering menampakkan diri. Di situ teofani itu nyata kepada Thomas, dan Thomas mengatakan Tuhanku dan Allahku. Dan Allahku di sana dalam bahasa Yunani dikatakan Theos. Jadi sejak kebangkitan Yesus, keilahian itu muncul secara real di hadapan para rasul, di hadapan para murid. Jadi sejak dia hidup, lebih banyak berperan kodrat insaninya sejak dia hidup. Jadi saya bisa simpulkan kedagingannya atau apa namanya fisiknya dengan keilahiannya itu adalah Yesus itu sendiri, seperti itu. Iya betul. Jadi pertanyaan saya berikutnya, yang ditarik dan diinjak-injak dan diludahi oleh satpam atau apa ya orang Romawi itu berarti Tuhan juga. Karena kedagingannya saja. Kedagingannya juga itu tidak, karena tadi kan dibilang kan kedagingannya itu Yesus juga, Tuhan Yesus juga. Di dalam perjanjian berarti yang diinjak-injak di dalam perjanjian lama kepada Musa dikatakan kamu jadi Allah. Jadi tidak masalah. Jadi jangan dulu ke perjanjian lama, di Yesus dulu Pak, di Yesus dulu. Ya, jangan lupa ke lain-lain. Dia mengemban nama ilahi, daging itu mengemban nama ilahi, dan dia injak-injak itu juga nama ilahi, tidak masalah. Berarti yang diinjak-injak oleh bangsa Romawi itu, tentara Romawi itu adalah Tuhan juga. Kodrat insani yang diinjak-injak, bukan ilahinya. Tadi kan saya nama saja. Sekarang gini, Anda pisahkan dong nama, daging, rohnya gitu. Jangan dicampur aduk gitu. Kalau Anda seperti itu, sama aja kamu membuat mencincang-cincang seperti itu. Tidak, jangan seperti itu. Jadi yang jelas yang disiksa itu fisiklinya, seperti ini contohnya. Tapi Yesus juga kan? Iya, Yesus juga. Tidak masalah. Tidak masalah, bagi kami tidak masalah. Maksudnya Tuhan Yesus juga kan? Iya, Tuhan Yesus juga. Berat. Apa yang salah? Kodrat kedagingannya kan sudah dijelaskan. Iya. Makanya berarti yang diinjak-injak oleh tentara Romawi itu adalah Tuhan Yesus itu. Iya, secara kedagingan. Makanya kan bagi kami transenden dan imanen itu sulit Anda pahami. Anda kan hanya transenden Tuhannya. Bagi kami imanen juga. Jadi sulit itu menjelaskan antara transenden dan imanen itu secara bersama-sama ada di dalam diri Yesus, tapi tidak bercampur, keilahiannya itu tidak, tapi satu kesatuan. Dan Anda, begitu. Jadi Anda tidak mungkin bisa menjelaskan keberadaan Allah secara utuh. Tidak ada yang bisa. Siapapun filosofi Yunani sekalipun tidak akan mampu menjelaskan keberadaan atau zatnya Allah itu, tidak ada yang bisa sebenarnya. Cuman secara khusus kita orang Kristiani sudah dengan datangnya Yesus, justru kita membuka tabir-tabir di Taurat tentang keberadaan Allah itu. Teofani itu bisa kita terjemahkan sejak Yesus datang. Di situ kehebatannya ajaran Kristen. Sehingga kita memiliki Tuhan itu ternyata punya spirit, ruah, gitu. Oke. Membra, seperti Targum Onkelos mengatakan membra Tuhan itu hadir di Halo, jadi pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir, apakah Yesus kan dalam Kristus itu kan ada 3 Bapa, Roh, Bapa, Anak dan Roh Kudus, Anak ya? Ya, seperti itu. Untuk Bapa, apakah bisa dipanggil
Yesus juga atau roh bisa dipanggil Yesus? Tidak masalah. Ketiga-tiganya dipanggil Yesus nggak ada masalah. Saya bukan wanita. Oh, jadi bisa ya? Trinitas pun nggak ada. Sekarang gini. Kan kadang orang Yesus teriak kepada Yesus. Jadi roh juga dipanggil Yesus ya? Gini, jadi kalau di sana begini, Yesus, Yesus, kenapa kau meninggalkanku gitu? Beda konteks. Karena karena di dalam Yohanes itu dikatakan, ya, Yesus berkata, namamu yang kau berikan kepada aku. Yesus, kenapa tinggalkan aku? Aku lagi digamparin. Gini, Markus 12 ayat 29 itu nanti gini, dengarlah hai Israel, Yesus adalah Tuhan kami, Yesus adalah satu. Cintailah Yesus Tuhanmu dengan jadi gitu ntar bunyinya. Karena kan tiga-tiganya Yesus. Tidak masalah. Jadi gini ya, teman-teman ya. Jadi setelah Yesus datang, bagi kami tidak penting lagi makna tekstual antara yang penting itu gelar-gelar ilahi atau gelar-gelar Maha Kudus, Yesus, Hashem, Adonai, itu tidak masalah, itu tercampur aduk, itu tidak masalah. Semua itu menjadi gelar. Yesus itu bagi kami Jehovah Yeshua Hamasyah. Artinya Tuhan penyelamat manusia gitu. Tuhan Raja kami gitu. Jadi gelar-gelar itu mau bercampur aduk tidak ada masalah. Ya. Nah, yang membuat kami hanya menjelaskan rumusan. Kami bisa orang Kristen itu bisa menjelaskan kenapa God Elohim bersuara kepada Musa. Kristen bisa ngejelasin, ada rumusannya. Itu hebatnya Kristen. Dan kita bisa ngejelasin kenapa, karena ada Yesus yang hadir di bumi. Dari situ kita dapat rumusan itu. Jadi bentar Pak, mohon Pak. Jadi kesimpulannya Bapak itu bisa dipanggil Yesus juga kan? Tidak masalah. Ataupun roh juga. Oke. Begitu aja pertanyaannya. Oke, ada penanya lagi. Oke, terima kasih buat Pak Ian juga dan semuanya. Saya rasa tidak ada penanya lagi karena tadi udah siapa Templar atau si Nathan udah sebut-sebut orang, mungkin bisa dari siapa Ishak bisa menanggapin. Baik. Jadi kalau berdasarkan Torah itu simple sebetulnya. Maupun dia pakai frasa memra dalam Targum Onkelos, memra itu artinya ya ucapan. Ucapan itu suara. Suara itu diciptakan oleh Hashem. Suara itu diciptakan untuk didengar. Suara tidak bisa dilihat gitu. Apabila suara itu bisa dilihat, ya. Tapi jangan tentunya suara itu kalau suara itu bisa dilihat, maka dia bentuknya speaker. Gitu loh. Speaker yang buat TV itu, apakah Tuhannya orang Kristen itu speaker kotak gitu bentuknya? Nah, itu perlu dipertanyakan. Apakah Tuhannya Kristen itu dikatakan logos atau jadi manusia? Apakah itu hanya satu TV LCD atau mungkin proyektor yang nempel di dinding gitu? Nah, kita kan harus kritis masalah itu. Jadi memra itu adalah suara. Suara itu ciptaan. Bahkan suara yang keluar dari mulut saya itu juga ciptaan, karena adanya pita suara, karena saya menghirup udara, seperti itu. Jadi Tuhan itu bukanlah sebuah materi. Tuhan itu Tuhan yang sejati, yang transenden dan omnipresent itu bukanlah material. Kalau material berarti ciptaan Tuhan. Termasuk suara adalah ciptaan Tuhan, gitu. Termasuk kentut adalah ciptaan, gitu. Kalau Tuhan tidak menghendaki orang itu kentut, ya artinya Tuhan tidak menciptakan kentut itu, gitu kan? Tidak. Jadi suara Tuhan kentut Hashem. Itu. Jadi suara Hashem itu adalah ciptaan Hashem, dan ciptaan Hashem tidak dicembah, gitu. Sementara memra itu adalah suara. Suara itu diciptakan oleh Hashem dan selamanya suara itu tidak disembah, gitu. Yang disembah adalah nama suci yang Hashem perkenalkan kepada umatnya. Manusia harus mengagungkan nama suci yang Hashem perkenalkan, yaitu Hashem. Kalau di Islam Allah. Jadi Yesus itu bukan nama suci, bukan nama Tuhan, karena nama Yesus tidak ada di dalam Torah dan nama Yesus tidak ada di dalam Quran. Jadi orang yang bertauhid tidak akan menyembah nama manusia, karena nama manusia itu adalah nama ciptaan. Ciptaan tidak pernah dipakai. Ya nama Yesus belum ada lah, orangnya belum lahir. Gimana?
nama Yesus tidak perlu ada sampai selama-lamanya pun nggak masalah. Karena kita memiliki Yud He Waw He Hashem. Begitu ya. Mau nama Yesus itu nama Yesus itu ada 1000 dan itu sama sekali bukan nama suci. Apalagi dalam bahasa Ibrani Yesus itu artinya dia kuda gitu. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani itu kalau nyebut-nyebut Yesus itu nyebut kuda gitu. Dan itu penghinaan untuk Tuhan semesta alam gitu. Jadi Yahweh menurut kamu Yahweh itu apa, Ishak? Yahweh itu nama berhala. Jadi Yahweh itu nama berhala yang menciptakan pelafalan Yahweh itu kan seorang pendeta Jerman ya. Namanya itu Wilhelm Gesenius abad ke-19. Orang Israel tidak pernah melafalkan Hashem sebagai Yahweh gitu. Atau Jehovah, itu nggak ada nama-nama begitu. Itu nama-nama ngawur. Iya, tetragramaton Yahudi itu bagaimana itu? Bagaimana? Kalau kami mengucapkannya Hashem, orang Israel Utara mengucapkannya Shem, karena itu adalah Yud He Waw He. Dan itu tidak pernah Yesus, nggak ada. Yang bilang ada Yesus nggak ada, jangan kamu bawa-bawa. Kamu aja yang jelasin. Yesus Yahudi aja yang kamu jelasin. Apalagi orang Kristen itu nama Yesusnya itu macam-macam ya. Ada yang Jesus, ada yang Yesus, gitu kan? Ada yang Yeshua, ada yang Yehoshua. Itu kan penyebutan doang. Nama Tuhan kok digonta-ganti kayak gitu ya. Jadi itu bukan Hashem. Kalau Hashem itu permanen, ditulis dengan 4 konsonan yang permanen, sama dengan orang Islam menulis nama Tuhannya dengan ini yang present. Kalau turunin dulu tangannya, capek itu. Jadi kalau di dalam kitab orang Israel, di dalam Torah, yang turunin semua tangannya. Pasti ditulis dengan 4 konsonan. Di dalam Quran, nama Tuhan itu pasti ditulis dengan 4 konsonan. Dan itu tidak bisa dipakai oleh manusia. Nggak ada manusia yang dilahirkan, terus dikasih nama Allah. Nggak ada manusia yang dilahirkan, terus dikasih nama Hashem. Ya, itu menurut Anda. Kenapa? Karena nama itu hanya cocok untuk pencipta yang tidak lahir. Hashem itu tidak lahir, Allah itu tidak lahir, maka kedua nama suci ini tidak boleh dipakai oleh manusia. Ya, itu menurut Anda. Misalnya ada manusia melahirkan seorang bayi, entah laki-laki atau perempuan, tidak mungkin dikasih nama Hashem atau Allah, gitu ya. Tapi kalau saya punya anak, saya kasih nama Yesus bisa, karena Yesus itu cuma nama ciptaan saja, gitu. Dan kalau ada orang nyembah nama Yesus, berarti juga menyembah nama anak saya yang dikasih nama Yesus. Jadi menurut Ishak, yang nama Allah nggak ada di tempat lain itu ya? Najis. Ishak, nama Allah itu tidak akan pernah dipakai oleh manusia. Nama Allah. Jadi kalau orang Indonesia ngomong seperti ini, contoh orang Indonesia, Allah kamu jangan kayak gitu lah, Allah gitu, gimana itu? Allah kamu gitu aja gitu, Allah gitu lah. Nggak ada orang Indonesia yang bicara begitu, kecuali kalau orang itu gila ya. Persamaan yang mendistorsikan nama Allah, yang mendistorsikan nama Allah itu pasti orang gila. Kalau orang waras tidak. Orang waras akan memuliakan nama Allah. Dia akan mengucapkan Allahu Akbar. Dia akan mengucapkan Astagfirullah. Dia akan mengucapkan Alhamdulillah. Dia akan mengucapkan insya Allah, dia akan memuliakan Allah. Tetapi hanya orang gila yang menggunakan nama Allah sebagai candaan. Jadi seperti itu. Nah, jadi yang merasa gila, silahkan untuk ke rumah sakit jiwa ya. Dan kalau perbaiki otak Anda di sana. Seperti itu. Kamu jangan terlalu lebay. Nah, jadi kalau orang-orang yang kamu jelasin aja orang waras itu memuliakan Allah karena Allah adalah nama suci. Tadi aja kamu bilang nama manusia kalau nama manusia itu pasti bukan Allah, dan jadi kalau nama manusia itu pasti bukan Hashem. Saya tanya dulu kamu, memra itu adalah bentuk yang namanya suara itu pasti ciptaan. Dan bahkan saya pun bisa menciptakan suara. Misalnya, pret itu suara yang saya ciptakan, gitu ya. Jadi suara itu tidak disembah. Tidak ada orang yang menyembah suara. Kalau menyembah suara, Anda menyembah speaker saja.
gitu. Speaker di gereja itu loh, ada sembah gitu. Kenapa? Karena speaker itu mengeluarkan suara, mengeluarkan membra gitu. Tergantung suara yang mana, bro. Membra Elohim. Yang kita bahas membra Elohim, bukan membra speaker. Membra Elohim itu adalah Torah. Kalau membra Elohim, bro. Membahas membra Elohim berarti membahas tentang ayat-ayat di dalam Torah. Kentut Hasdem. Iya, membra Elohim itu kentut Hasdem. Adalah ayat-ayat yang ada di dalam Torah. Itu membra. Jangan kamu bilang itu membra Elohim itu kentut Hasdem. Jadi tidak ada membra kecuali dia adalah ayat-ayat di dalam Torah. Selain ayat Torah itu bukan membra, gitu ya. Jadi kalau keluarnya dari mulut Yesus itu bukan membra Elohim. Kenapa? Itu kan menurut kamu. Karena membra Elohim itu adalah kalimat-kalimat di dalam Torah. Begitu. Kamu jangan menjudge iman orang lain. Orang jelaskan iman kamu saja, bro. Targum itu adalah kitab kami, bukan kitab kalian ya. Jadi Onkelos itu kitab kami. Yesus itu orang Yahudi. Yesus lebih Yahudi dari kamu. Yesus lebih Yahudi dari kamu. Yesus tidak Paulus lebih Yahudi dari kamu. Kamu kan Yahudi TikTok cabang Surabaya. Tidak punya satu. Apa sih kalian berdua di mana buka cabang? Ada tempat kalian tidak punya karya. Nathan hindarin kata-kata menghujat Nathan ya. Kamu sudah menghujat di sini. Jadi gini. Saya bilang kan sebentar dia kan Yahudi cabang Surabaya. Saya bilang menghujat Nathan. Nathan dengarkan dulu saya Nathan. Nathan dengarkan dulu saya. Satu-satu TikTok tapi satu-satu. Ya, beri kesempatan untuk Ishak berbicara, setelah itu kamu menanggapi. Oke, sepakat? Jadi yang namanya membra Elohim itu adalah targum. Targum Onkelos itu adalah karya orang Yahudi, literatur orang Yahudi, bukan literatur orang Kristen. Kenapa? Literatur orang Kristen itu ya Septuagintong gitu loh. Itu literatur kalian gitu, atau enggak Biblos. Jadi gitu. Yahudi tapi kalau bilang tidak pakai Septuagintong. Yahudi nggak pakai Septuagintong itu saya buang ke tempat sampah, gitu. Nggak ada nilainya. Jadi Universitas Yahudi tidak menggunakan Septuaginta. Orang Yahudi itu hanya menggunakan otoritasnya ya dari Rabbeinu Onkelos ya, yang kami pakai otoritatif kitab Yahudi itu nggak ada Septuagintong gitu. Otoritatif kitab Yahudi itu adalah Chumash. Dan Chumash itu menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan juga bahasa Arab. Tidak ada bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu hanya untuk penyembah berhala. Ya, oke? Jadi kalau kamu membawa kitab Yunani, itu cocoknya itu kamu menyembah Hercules, Zeus, Poseidon, karena mereka itu theos. Ya. Kalau kitab di dalam Yahudi, kamu kalau mau jujur Ishak, saya mau tanya Ishak, Yahudi punya kitab nggak sekarang? Kita melihat di dalam 10 perintah ya, kita akan cek apakah ada membra di situ atau enggak. Pasti nggak ada, karena membra itu hanya gelombang suara sebetulnya. Gitu. Artinya itu. Tapi kalau kita mau melihat di dalam Shemot 20 ini yang menarik dan edukatif di sini, dan juga di sini tidak ada kurios soteos. Karena ini kitab orang Yahudi dipakai sampai hari ini adalah kitab ini. Gitu. Dan ini dipakai oleh Yahudi Shemoni. Itu otoritatif dan bahkan seluruh Yahudi yang paling kuno dan otoritatif itu adalah Shemoni. Gitu. Shemot, kita buka Shemot 20. Cek ayatnya. Giliran bertanya kepada Islam ada nggak kesempatannya? Atau saya pikir Yahudi udah cukup lah, Yahudi udah cukup lah. Shemot 20, kita harus cari yang 20. Sini, ini baru 12. Yuk geser terus sampai ke 20. Nggak ada Yesus, nggak ada Theos, nggak ada Kurios, karena nggak laku yang itu. Oke, itu ada Bunda Ibu Sair, mungkin Bunda Sair, mungkin ada ingin bertanya, Bunda Sair? Kalau di dalam Torah itu Hashem memperkenalkan dirinya Anahi Hashem Allahaka Asyar Hasatikha Mi'aris Misraim Ibet Abatin. Aku adalah Hashem Tuhanmu yang membawa kamu keluar dari tanah Misraim, dari rumah perbudakan. Dalam bahasa Arab, Ana Hashem Allahak Da'aftaktakh Mi'ar Adam Misraim Ibet Abduta.
Aku adalah Hashem, Tuhanmu yang membawa kamu keluar dari tanah Misraim, dari rumah perbudakan. Ana Allah rabbak allati akhrajta min baladi Misra min baitil ubudiyah. Aku adalah Allah, Rabbmu yang membawa kamu keluar dari tanah Misra, dari rumah perbudakan. Jadi tidak ada kurios, tidak ada teos, tidak ada logos, tidak ada memra, tetapi adanya Hashem. Seperti itu. Jadi yang disembah oleh orang Yahudi, oleh orang Israeli adalah Hashem, bukan memra yang disembah. Kecuali kalau kalimatnya Anochi memra Elohecha. Aku adalah memra Tuhanmu. Nah, baru yang disembah suara. Tapi di sini yang menjadi objeknya adalah Hashem, maka bukan menyembah suara. Kalau suara nyembah speaker aja. Yang bilang menyembah suara siapa dari tadi? Aduh. Lalu jadi karena daripada itu adalah jangan suara. Saya apa permisi lah ya, udah 2:30. Di sini dikatakan ya sangat jelas lo tisa tadinya saya mau bertanya kepada teman-teman tidak akan mengangkat nama Hashem Tuhanmu untuk kepada teman-teman yang Islam, boleh nggak ya? Oke, baik. Boleh silakan lanjut. Oke, baik. Islam nggak berhenti. Sebentar Nathan. Ikuti instruksi saya. Oke. Saya beri kesempatan Nathan untuk bertanya kepada Muslim. Silakan. Halo? Ting tong. Masih ada nggak Iya, orangnya? jadi tadi maunya kepada Ishak dikasih waktu gitu loh. Jadi kita jangan panjang lebar. Tadi hanya memang ngejelasinnya tarik kemana-mana gitu. Kepanasan ya denger ayat Torah yang asli ya. Jadi biar enak kita diskusinya kan, teman-teman Islam juga kasih kesempatan. Gini. Teman-teman Islam juga kasih kesempatan menjelaskan imannya. Kan telur dadar itu enak. Nggak masalah. Jadi gini Ishak, kita ini di sini walaupun berbeda iman, kita tetap harus kesan bersahabat itu harus ada. Jangan jadi sampai ke dalam apa gitu loh. Oke, baik, langsung Nathan langsung ke poin aja. Silakan bertanya kepada Muslim, silakan. Saya kasih kesempatan buat Nathan, silakan. Iya, tadi saya tanyakan sebenarnya kepada Ishak juga tentang perkawinan di sorga, ya tentang sorga dan perkawinan itu tadi juga. Tadi bahas Tuhan lari ke perkawinan, kayak udah orang kehabisan bahan gitu loh. Takut ya kalau Tuhannya dibongkar. Enggak, jadi gini, bagaimana itu teman-teman Islam menjelaskan, soalnya ada banyak berbeda ini. Baru-baru ini tentang Kristen juga berbeda, Ekaristi itu beda dengan ajaran Torah. Surat 36 ayat 55 dan surat 36 ayat 66 itu, apa kesibukan itu beda tuh dengan Torah. Aduh, Ishak. Kamu Ishak mau sampai ke ubun-ubun kamu Ishak. Kita santai Ishak. Kita santai di sini Ishak. Gereja itu beda dengan Torah. Mau dibilang sama gimana? Ishak, mohon maaf. Satu-satu ngomongnya biar teratur. Oke, ya, biar netizen terarah. Oke, maaf ya, kalau ditahan dulu. Ini saya kasih kesempatan Nathan untuk bertanya kepada Muslim. Monggo silakan. Iya, jadi bukan bermaksud ya kita kan saling bertukar pikiran ya teman-teman yang Muslim ya. Artinya kan gini, ada beberapa orang yang menjelaskan berbeda tentang surat 36 ayat 55 dan 56 ini dikatakan pada 55 dikatakan sesungguhnya penghuni sorga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Jadi ada beberapa ustadz mengatakan ini kesibukannya ini ada yang mengatakan memecahkan perawan segala macam kan gitu. Kemudian ayat berikutnya 56 dikatakan mereka dan pasangan-pasangannya berada di tempat yang teduh bersama di atas dipan-dipan. Nah, pasangan-pasangan berarti cowok cewek. Ngapa-ngapain saja mereka jadi kan topiknya begitu. Ya, jadi mohon dijelaskan. Mantap. Templar, biar dulu. Lanjut. Bagus sih. Saya juga mau kalau dikasih begitu. Coba Muslim menjelaskan itu pertanyaan Pak Nathan itu. Gampang itu. Kamunya ngomong dulu, makanya templar, biarkan dulu itu, suruh ngomong dulu itu Nathan. Iya. Itu ya. Pertanyaan saya. Tadi saya tanya sama Ishak, ada nggak seperti itu? Bahwasanya kalau memang sama tadi sifat-sifatnya tentunya di dalam kalau saya simpel aja. Kalau Oh. saya dikasih kayak gitu ya mau aja gitu loh. Lo orang pemberian dari Hashem. Atau saya buat dua pertanyaan sekali lagi kepada Yahudi, apa enggak ada ayat yang seperti ini? Sebentar. Kamu tidak bisa membuat aturan sendiri di sini ya. Kamu harus ikutin instruksi saya. Ya, jadi kamu udah diberi kesempatan untuk bertanya kepada Muslim, kamu masih menanyakan kepada Ishak. Ishak nggak boleh ngomong.
Iya, tadi udah saya tegur dia. Jadi kamu fokus. Ya. Terserahkan teman. Monggo dari teman-teman Muslim yang ingin menanggapi, mungkin bisa dari Bang Fauzi, Pak Jeffrey, dan yang lain. Monggo, silakan. Saya mau tanya dulu ke Bang Nathan. Bang Nathan. Nanti dulu selesaikan dulu yang itu. Sebentar Bang Bos. Petunjuk langit, kita menjawab dulu baru bertanya ya. Silakan. Oke. Monggo silakan Bang Fauzi atau Pak Jeffrey yang ingin menanggapi pertanyaan dari silakan. Baik, Dedi, ini Bunda sudah diberikan perangkat. Terima kasih. Bisa. Mungkin bisa dari Waalaikumsalam. Ini Bunda Subhanahu. Waalaikumsalam. Bunda mau borong langsung lah yang dari Kang Nathan tadi, baik yang sisa tadi dibahas dan yang baru dengan Al-Quran. Jadi mohon bantuan dari Bunda Sair. Oke, sebelum Bunda Sair menjawab, the screen officer minta bantu dari petugas layar berkenan untuk nanti menaikkannya, nggih. Oh, mau share ayat pertama. Ya, salam dulu untuk Kang Nathan 34 ya. 34 ya, pakai 34 nggih. Supaya jangan salah ini. Saya manggilnya Mbak atau Ibu gimana? Oh, ini sudah nenek ini Nathan. Mau buka ayat yang mana? Bunda Sumangkut. Oh, Bunda. Baik. Pertama, Bunda. Senang mendengar suaramu, semangat orang muda ya. Tapi minta bantuan kepada the screen officer. Would you like to go to the Wikipedia? Please text the Kamma Johannium. Tolong ke Wikipedia. Tolong ketik aja di chat Zoom. Nanti saya Oh ya, oke. Ini untuk mungkin pengetahuan bagi kita semua. The Johannium Kamma. Ya, ini dia. Harus nyambung Bunda ya, harus nyambung. Oh, ada Kang tempe bacem ya. Aduh, makanan kesukaan itu. Oke, baik. Tadi pertanyaan dari Nathan akan dijawab oleh Bunda Sair. Sebentar Bunda Sair akan dijawab oleh Bunda Sair. Nathan dan Templar limit dulu ya. Biar Bunda Sair yang menjawab. Oke, silakan. What is the original ini? Ya, begini, yang tadi disampaikan oleh Kang Nathan bahwa tidak peduli mau dia berbaur atau tidak, istilah Tuhan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, no problem. Ketika Yesus sudah turun ke dunia, tidak masalah berbaur. Sebenarnya nanti dulu sebelum kita masuk mau dibaurkan atau tidak dibaurkan, dokumen ini telah ditulis tadinya secara missing text. Artinya Deradius Erasmus di tahun 1516 telah menerjemah. Jawabannya moderator? Ya, ini kan tentang Trinitas. John 5:7 ini adalah ayat yang jenengan pakai terus-menerus untuk Trinitas. Kata jenengan, tidak peduli mau dia nyatu, berbaur atau tidak, pokoknya tentang Allah Bapa, kemudian Putra dan Roh. Tentang iman Islam itu ya. Nanti itu ini yang tadi kececeran yang tadi loh, karena tadi Bunda waktu dipanggil oleh Pamanda Jeff Benjamin, Bunda lagi di dekat ruang di depan itu dijelaskan bagaimana itu Bunda. Baik. Setelah ini Bunda akan jelaskan bahwa ternyata ada yang tidak berselaras antara dokumen dari Latin Vulgate yang diterjemahkan oleh Deradius Erasmus tahun 1516, yaitu the First John pasal 5 ayat 7 tentang konsep Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu di tahun 1522, berarti 6 tahun setelah itu, terjadilah usulan. Sementara kalau di kalangan barat, kalau Profesor Ehrman menyatakan paksaan kepada Erasmus
untuk memaktubkan lafaz Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu satu. Berarti teman-teman yang di jajaran kekristenan jika ingin menggunakan terminologi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu datang karena Erasmus telah diminta untuk merubah dari terjemahan Latin Vulgate ke terjemahan bahasa Greek, bahasa Yunani, yang mana ketika pertama kali beliau menerjemahkan tahun 1516, itu tidak ada. Tapi di tahun 1522 menjadi harus diadakan. Ini sekedar overview di manakah sejarah Trinitas. Kemudian kita masuk ke surat, mohon bantuannya. Siapa saja bisa buka itu di wikipedia.org, Johannine, baik pakai nin dengan nine atau Johannum, kama. Kita masuk ke surat Yasin 36, itu surat 36, ayat 55 dan 56 yang ditanyakan G. Oke. Masuk ke surat apa, Bunda? Terima kasih kepada screen officer 36 surat 55 ayat 55 dan 56. Kepada petugas layar matur nuwun sangat ayat 50. Terima kasih. 5 dan 56. 55 surat 36 itu yang tadi ditanyakan tentang dipan-dipan G. Baik, 36. Bunda lihat Quran ini 36. Nah, pertama, kalau ayat ini yang ditanyakan, maka jenengan mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya izinkan Bunda menjelaskannya. Ayat 56 ini, ini Bunda kebetulan periset Al-Quran. 55, Bunda. Jadi ya 55, Bunda. 55. Surat 36 ayat 35 kan? Surat Yasin Iya, itu ayat sayang. 55 sama 56. 55 juga, Bunda. Oh, dua-duanya langsung ya? Wah, Pak jenengan ini main borong-borong aja. Oke. Baik. Nah, ayat 55 dan 56. Ini Bunda akan tahan dulu sebentar ya Kang Yizak atau nuhun. Bunda mau buka layar nggih. Oke. Oh, ini gimana sih? Maaf. Layarnya nggak keluar. Nah ini nggih. Ruth, I'm talking with my friend Indonesia, so I really want you to wait a little bit if you want to talk with me, right? Okay. Okay, thank you. Yeah. Jadi ini surat tersebut, ini surat Yasin, surat ke-36. Ini Al-Quran terbitan pemerintah Saudi Arabia, ya, yang tidak ada terjemahnya. Jadi mushafnya saja. Ini ayat 55 di sini. Sebelah kanan, mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ayat. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Sebelah kanan terdiri dari 14 ayat. Dan Masya Allah paling atas langsung ayat 41. Saya ulang sekali lagi. Sebelah kanan, ayat yang jenengan tanya itu 55 dan 56. Sebelah kanannya terdiri dari 14 ayat, paling atas dimulai ayat 41. Jadi 14 ayatnya 41 starting point. Artinya ada rotated form, ada bentuk yang berotasi dari 14. 41. 14 memang jumlah ayatnya 41. The top sebelah kanan. Lalu yang di seberangnya, ini ayat ditanya, 55 dan 56. 55 dan 56 ini, ayat yang 55, 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna, 1. Ashabal, 2. Jannati, penghuni surga. Al-yawma, pada hari itu, fi syughulin fakihun, pada dipan-dipan, bersenang-senang pada hari itu. Mereka pada suasana yang bersenang-senang. Dalam kesibukan tapi sibuk yang bersenang-senang. Atau senang sampai
sibuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lafaz. Hum wa azwajuhum, di mana mereka, wa dan pasangan-pasangan mereka. Fi berada di pada maaf. Uzilalin tempat, alal araiki di atas tempat yang mereka itu alal araiki muttaqiun. Mereka bersandar, letakkan kepalanya begitu bersandar, leyah-leyah lah bahasa kitanya. Mereka dan pasangannya. Saya ulang, mereka dan pasangannya. Ya, mari kita hitung. 1, hum, 2, azwajuhum, fi, 3, zilalin, 4, alal, 6, araiki 7, mutaqiin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.